Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah pada malam hari ini bisa kita dapat ketemu di perkuliahan online mata kuliah pemrograman komputer. Eh, Hari ini kita masuk ke minggu ke-12 ya. Walaupun realitanya kita masuk ke minggu 13, masih ada satu pertemuan yang belum saya buat. Nanti saya ganti di lain hari. Oke, hari ini kemarin kita sudah belajar tentang konsep membuat aplikasi dengan Streamlit. Ada yang beberapa WA belum bisa instalasi Streamlit ya. Oke, kalau ada waktu mungkin bisa ditunjukkan ke saya errornya di sebelah mana sih. Kalau saran saya untuk instalasi Streamlit memang koneksinya harus stabil karena dia belum download. Kemudian ya mungkin ada beberapa kendala lain. Sebenarnya kalau kita terjadi error di ketika instalasi itu kan ada tulisannya ya, ada penjelasannya. Nah, errornya atau penjelasannya itu di copy aja ditaruh di Google ya untuk cari solusinya. Saya biasanya seperti itu. Oke, hari ini saya akan bahas tentang membaca file CSV ya, menggunakan library namanya Pandas. Pandas ini adalah kepanjangan dari Python Data Analysis Library atau library untuk membaca analisa data ya. Bahasa kerennya data science, data engineering, science of data. Membaca dan mengelola file CSV dengan Python untuk mahasiswa teknik lingkungan. Oke, ini teknik lingkungan kan? Lupa saya. Betul, Pak. Ya, yeah. Tujuan pembelajaran, mahasiswa memahami cara membaca file CSV, mampu mengolah data dalam file CSV. Kalau belum tahu file CSV itu apa ya, file CSV itu ya sebenarnya hampir mirip seperti file data dalam format Excel ya. Tapi nanti kalau buat file Excel itu nanti bisa kita save as-nya sebagai CSV. Kalau di pilihan Microsoft Excel, sebenarnya file Excel juga bisa mengolahnya. Tapi kalau datanya banyak sampai jutaan gitu, file CSV lebih ringan ya. Save as. Nah, di sini ada namanya CSV. CSV, delimited. Sebagainya. Pendahuluan apa itu file CSV? CSV kepanjangan dari separated value atau data yang dipisahkan berdasarkan koma. Ada yang koma, ada yang titik koma. Adalah format file yang sering digunakan untuk menyimpan data tabular. Kalau Excel mungkin masih bisa untuk menyimpan data gambar ya, kita insert gambar. Tapi kalau CSV harusnya nggak bisa. Dia hanya menyimpan data dalam bentuk teks. Contohnya data kualitas air, data pencemaran udara atau data cuaca dan disimpan dalam file CSV. Python menyediakan beberapa pustaka seperti Pandas untuk mempermudah memanipulasi data ini. Nah, apa itu Pandas? Pandas merupakan library Python yang bersifat open source. Open source itu apa? Open source itu istilah dalam dunia informatika, dalam dunia IT, untuk sebuah program yang bisa dipakai dan dimanipulasi secara bersama-sama ya. Jadi kita nggak perlu ada biaya tambahan untuk menggunakannya. Kita tidak perlu membeli lisensi. Contohnya apa? Contohnya Android ya. Android itu open source. Jadi orang itu bisa download, mengolah data, mengolah, ngedit dan lain sebagainya. Yang nggak open source ya kayak iPhone, Windows gitu ya, yang harus berbayar. Pandas biasanya digunakan untuk kebutuhan data analisis. Pandas membuat Python supaya dapat bekerja dengan data yang berbentuk tabular seperti spreadsheet dengan cara pembuatan data yang cepat, manipulasi data dan menggabungkan data serta ada berbagai fungsi yang lain. Kalau sudah terbiasa dengan Excel, nanti akan terbiasa menggunakan Python dan akan jadi lebih mudah. Sebelum menggunakan Pandas, terlebih dahulu kita harus mengimpor Python script yang telah tersedia. Sama seperti kita kalau ingin menggunakan Streamlit ya, kita harus instalasi Streamlit terlebih dahulu, pip install Streamlit. Kalau pakai Python ya, kalau ingin menggunakan Pandas, pip install Pandas, kemudian di awal scriptnya kita tulis
import pandas. Ini di materi selanjutnya. Nah, untuk instalasi bagaimana? Pandas secara default tidak tersedia pada modul standar di saat pertama kali install Python. Jadi kita harus install terlebih dahulu menggunakan pip install pandas di terminal ya. Saya kasih contoh. Pip ini paket installer Python kepanjangannya. Biasanya ada errornya di sini sih, beberapa mahasiswa. Kemungkinan itu karena Python-nya tidak terbaca. Pip install pandas. Kalau ada informasi recruitment already satisfied, ini artinya saya sudah install. Nah, ini kalau ada notice-notice kayak gini, kalian bisa kalau error terus ada notifikasi di bawahnya ya. Kayak di sini ada notice. Ini bisa kalian jalankan ya. Kalau ini opsional karena ini ada tulisannya sebenarnya dipahami ya. Kalau nggak jangan terlalu apa namanya alergi dengan bahasa Inggris ya. Kalau ada tulisan bahasa Inggris nggak dibaca. Udah harus dibiasakan. Di sini ada tulisannya new release of pip available 24122431. Artinya pip yang saya install, pip ini kan aplikasi yang saya pakai sekarang versi 2412. Padahal udah ada 2431. Diminta untuk update ya. Diminta untuk update atau ngupdate versinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara to update di sini dikasih penjelasannya. To update untuk update run jalankan perintah ini. Jadi ini kita copy terus kita jalankan. Kalau kita pengen update tipnya. Nanti kalau ada error juga harusnya ada informasi sebenarnya. Nah, kalau nggak paham, saran saya di copy kayak gini, terus di paste aja di Google. Nanti ada informasi solusi. Kebanyakan seperti itu. Nah, jika sudah berhasil melakukan instalasi pada Pandas, kita dapat menggunakannya untuk melakukan manipulasi data dengan cara import modul tersebut pada proyek yang akan kita buat dengan import pandas aspd. Artinya apa? Artinya adalah import ini kita panggil library yang kita butuhkan, import. Nama library-nya adalah pandas. Import pandas aspd, terus kita singkat sebagai pd. Aspd ini opsional ya, bisa asp ya minimal 2 karakter ya, kalau 1 karakter agak susah nanti. Pandas, PD, atau PA, PS, dan lain sebagainya, ini opsional. Selanjutnya, nah bagaimana membaca file CSV dengan Python? Pertama, kita siapkan dataset terlebih dahulu. Contoh dataset itu ya, dataset itu untuk istilah data yang disimpan dalam bentuk file CSV ya, bisa CSV, bisa Excel. Sebenarnya kita kayak di sini ada contoh siapkan file CSV misalnya data kualitas air.csv dengan struktur berikut gitu ya. Jadi di sini contoh file CSV-nya. Jadi kalau nggak punya kita buat file dulu namanya data kualitas air.csv. Ini harus dibuat ya .csv-nya. Terus kemudian isinya seperti ini. Di sini itu adalah nama field-nya istilahnya. Kalau di bawahnya ini nama record-nya, datanya. Field-nya ini ada lokasi, isinya sungai A, sungai B, sungai C, terus ada PH 6.5, 7.0, 6,8, DO, dipisahkan dengan koma ya. CSV, koma separated value ya, V ya harusnya. 5,7, 8,2, 7,5, BOD-nya 3,0, 3,5, 4,0, 3. Ini data, contoh datanya ya. Datanya bisa ratusan, bisa jutaan. Ini contoh untuk contoh 3 data aja. Kita siapkan file CSV-nya terlebih dahulu. Kalau di Excel, kalau di Visual Studio Code kita bisa new file di sini. Terus buat aja nama file kita tambahkan .csv. Di sini saya sudah buat kualitas air.csv. Terus saya copy datanya, lokasi, PH, DO, BD dan seterusnya. Kalau sudah datasetnya berada dalam satu file dengan kode Python yang akan kita buat. Pertama, membaca data CSV. Untuk membaca data CSV, gunakan fungsi read_CSV. Secara bahasa harusnya paham ya, membaca CSV. PD ini apa? PD ini singkatan dari pandas yang di atas ini ya. Jadi di sini kita masukkan ke dalam variabel data PD
fungsi pandas kita panggil di dalamnya membaca file CSV, read CSV, terus nama filenya. Nama file yang kita buat. Terserah sesuai dengan namanya masing-masing. Kalau di sini namanya adalah kualitas air.csv. Ya, sudah, kalau kita ingin menampilkan datanya, print data, dia akan tampil di terminal seperti ini ya. Tanggal, PH, DO, BOD, COD, TSS. Ini beda data ya. Kalau tadi cuma PH, DO, BOD. Ini tanggal ya, bukan lokasi. Tergantung data yang kita gunakan. Oke, selanjutnya ada fungsi lain tadi untuk membaca atau menampilkan, kemudian ada fungsi untuk memahami struktur data. Kita bisa menggunakan fungsi data.info dan data describe. Kalau data.info dia menampilkan tipe datanya. Ada tanggal, tipe datanya float, DO tipe datanya float, terus yang TSS tipe datanya integer. Kalau describe ini untuk analisa statistik ya. Ada count jumlah, min rata-rata ya, standar deviasi, min nilai paling kecil 25%, rata-rata 25, 50, 75, max nilai paling besar di tiap-tiap masing field. Ini kalau kita menggunakan describe. Nah, ini contoh memanipulasi data, termasuk nanti tugasnya hari ini adalah menggunakan Python pandas untuk memanipulasi data, menampilkan data sesuai permintaan. Contoh pertama, seleksi kolom. Kita pengen menampilkan kolom apa saja, bisa ya. Seumpama tadi kan ada lokasi PH dan DO di sungai A, sungai B, sungai C. Kita bisa menggunakan fungsi seperti ini. Pertama kita baca read CSV, kemudian kita panggil dengan buka kurung siku ya, list data lokasi PH DO. Kalau kita pengen menampilkan lokasi sama PH-nya saja, kita tinggal menampilkan lokasi PH. DO-nya kita. Ini untuk menampilkan kolom tertentu dari dataset. Selanjutnya seleksi baris. Seumpama saya pengen menampilkan di sini contohnya ya, berdasarkan kondisi tertentu, yaitu memilih lokasi sungai, tampilkan lokasi sungai dengan kondisi pH airnya lebih kecil sama dengan 7. Soalnya contohnya seperti itu ya. Kita bisa menggunakan fungsi seperti ini. Kita membaca dulu kualitas airnya, file kualitas air. Kemudian kita gunakan data pH. Ini di dalam ini isinya sebenarnya if ya. Data, print data, pH lebih kecil 7. Jika pH lebih kecil dari 7. Kita masukkan ke dalam variabel. Variabelnya boleh apa saja. Kalau di sini data low pH, print data low pH, dia hanya menampilkan data yang pH-nya lebih kecil dari 7, yaitu 6,5 sama 6,8. Jadi contohnya sungai A dan sungai C. Karena contohnya cuma 3 ya. Kalau cintanya ratusan ribuan, kita bisa olah beberapa data. Ini contoh yang pertama menggunakan kondisi ya. Kalau kondisi lebih besar, lebih kecil, sama dengan banyak seharusnya. Kalau mau menampilkan rata-rata, kita bisa menggunakan fungsi min. Min rata-rata, terus max, nilai paling besar, nilai paling kecil, bisa ya. Saya kira sederhana itu dulu ya tugasnya. Karena nanti saya harapannya nanti di UAS-nya nanti kita akan buat program yang ada tampilannya seperti ini. Aplikasi, ini contoh aja ya. Aplikasi analisa data kualitas air. Terus kita ngambil datanya data real gitu ya. Data kualitas air. Kan ada banyak data. Satu data.co.id. Data kualitas air sungai di Jakarta. Harusnya ada di Jawa Barat juga. Dan datanya nggak harus kualitas air ya, bisa data apa saja. Semuanya saya punya data. Gimana tutupnya? Indeks kualitas air Kabupaten Cianjur. Nah, ini kan datanya kita bisa ini. Ada Excel CSV ya. Kalau kita download CSV, unduh berhasil. Nah, datanya dikit banget. Cuma ada satu data. Kita bisa menggunakan data real ya nanti untuk tugasnya, untuk UAS lah kemungkinan. Terus kita buat tampilannya, contohnya ini aplikasi analisa data kualitas air. Terus kita
upload file CSV-nya, terus ditampilkan olahan data ya. Data mentah ini, statistik deskriptifnya ini, count mean, visualisasi data, distribusi pH. Ini nanti kita pelajari untuk bagaimana membuat plot seperti ini ya, gambar. Kalau dalam bahasa pemrograman namanya plotting. Kalau datanya banyak nanti, atau lagi berdasarkan daerah atau kota gitu nanti bisa muncul. Nah, sebelum nyampe sana, silakan dikerjakan dulu tugasnya supaya paham manipulasi datanya. Tugasnya ini, studi kasus analisa kualitas air. Datanya boleh data saya, terus kalian tambahin. Karena kalau data yang dicontoh di materi cuma 3 data ya. Silakan data kualitas airnya ditambah sampai minimal 10 lah. Datanya random aja, terserah boleh diisi berapapun. Yang penting ada 10 data. Tugasnya adalah kemudian tampilkan buat script Python, cari lokasi dengan pH di antara yang pH-nya lebih besar 0,8 dan BOD-nya lebih kecil 4. Terus hitung rata-rata DO dan BOD untuk setiap lokasi. Sungai A berapa, sungai B berapa gitu ya. Simpan hasil pengolahan ke file baru. Oke, kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, cukup. Kalau mungkin ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di grup. Kalau ada yang ketinggalan, nanti silakan lihat rekaman perkuliahannya ya. Habis ini akan saya share. Oke, terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.